tugas owner kan ada banyak ya. Kalau di awal-awal tuh produksi, marketing, apalah banyak dah. Tapi kalau misalkan bisnisnya udah naik tuh ya, udah mulai mengkerucut tuh tugasnya. Yaitu salah satunya apa ya mikirin strategi bisnis. Tapi itu teh ngapain gitu? Ya. Ngapain aja? Apakah cuman coret-coret doang mikirin strategi atau ngapain sih gitu? Nah, pada umumnya kan orang berpikir strategi bisnis itu ya udah cuman ide aja gitu, berupa ide. Kita penjualannya nurun nih, cari ide apa misalkan. Nah, padahal ada kerjaannya gitu. Ada kerjaannya. Kalau orang umum lah, awam lah ya mikirnya, duh bikin strategi apa ya? Ya udah deh, saya mau tempat jualnya di sana aja. Udah aja kayak gitu. Cuman mikirin, ya udah saya bikin tempat yang nyari tempat yang rame misalkan kayak gitu. Itu seolah-olah udah strategi aja, sesimpel itu misalkan. Sesimpel itu. Nah, tapi ada ininya, ada runutan kerjanya sebenarnya. Ada mekanisme. Ada mekanismenya. Biar lebih rapih gitu mungkin ya. Ya, salah satunya itu ada teori analisa regresi namanya. Analisa regresi. Ya. Oke, apa nih? Ini tuh diambil dari ilmu statistik. Oke. Jadi analisa regresi itu adalah menghitung sebab akibat. Kasarnya gitu. Oke, menghitung sebab akibat. Menghitung sebab akibat. Contoh misalkan ya, tanpa iklan kita berhasil menjual 5 kue misalkan. Dengan iklan 100.000 kita terjual 10 kue. Dengan iklan 200.000 kita terjual misalkan 15 kue gitu. Nah itu kan ada tabelnya tuh. Nah dari tabel-tabel itu kita bisa melihat sebab akibatnya akhirnya, prediksinya. Iya. Ibaratnya kan itu kan jelas ada hitungannya ya. Ada hitungannya. Akhirnya, ada rumusnya ibaratnya kayak gitu ya. Sehingga datanya itu sangat valid gitu kan. Iya. Beda dibandingkan kalau tadi saya mencontohkan, saya pakai ini agak menurun nih. Saya jualannya di tempat sana aja, kemungkinan bakal rame. Bener. Itu hanya menduga gitu kan. Hanya menduga. Meskipun itu bisa disebut ya strategi mungkin. Bisa juga. Tapi itu sangat dugaan sifatnya, spekulatif. Ya. Tapi kalau yang pakai rumus barusan itu lebih tertata, bisa ada apa ya? Ada pertanggungjawabannya mungkin gitu ya. Ya. Lebih analisis lah pakai data gitu. Walaupun ini juga dugaan atau prediksi lah yang bisa salah gitu. Tapi itu bisa jadi apa ya, landasan kita bikin strategi bisnisnya. Contoh yang tadi yang iklan. Kita harus melakukan beberapa iklan dulu tuh sebelum akhirnya kita ke kesimpulan nanti gitu. Oke. Beberapa iklan dulu. Misalkan 100.000 iklan, yang order berapa? 200.000 iklan, yang order berapa? 300.000 iklan, yang order berapa? Wah, semakin banyak iklannya, semakin tinggi nih orderannya gitu kan. Nah, kita tuh bisa tuh misalkan, wah saya bulan depan pengen terjual misalkan 500 kue. Berapa iklan yang harus saya keluarin kan gitu. Dihitunglah akhirnya pakai persamaan aljabar gitu. Nah, analisa regresi itu seperti itu. Ada sebab akibatnya gitu. Ada sebab akibatnya ya. Iya. Dilihat dari sebab akibatnya kayak gitu ya. Iya, kalau sebenarnya definisi di ilmu statistik itu adalah mempelajari ada hal yang tidak bergantung pada hal yang tergantung gitu. Cuman susah itulah kata-katanya, sehingga ya udah sebab akibat aja lah gitu. Ya sebab akibat, ibaratnya kan gini, sesuatu itu ada sebabnya gitu kan. Ya. Kita itu laku itu ada sebabnya dong. Ya. Jualan kita laku itu kan. Nah sebabnya ini kita coba hitung. Gitu kan. Iya gitu. Kita kemarin iklan. Kita kemarin bikin konten. Ya. Kita kemarin promo di media sosial A. Ya. Gitu kan? Ya gitu. Kita hitung tuh, ini sekian. Caranya begini. Itu kan jadi kayak semacam ada pola gitu. Ada kan? pola, benar. Kita duga ketika dihitung nih, hasilnya menjadi
oh laku 100 cup. Ya, gitu kan. Ya. Ketika sebabnya seperti ini kita hitung. Ya benar-benar. Besok kita coba lakukan hal yang sama deh. Ya. Kan kayak gitu ya. Ya benar. Untuk mencoba mendapatkan penjualan 100 cup lagi gitu kan. Ya. Seperti itu. Iya gitu benar. Dicoba hal yang sama, apakah pengaruh nggak gitu. Terus misalkan coba dikurangin, pengaruh nggak? Coba ditinggiin, pengaruh nggak gitu. Sehingga kita tahu ini apa nih sebenarnya yang paling berpengaruh apa gitu. Iya. Nanti kan tinggal dimodif aja, dimodifikasi ya. Dari misalkan 3 hal yang tadi misalkan gitu ya. Ya. Oh ternyata yang paling berpengaruh itu setelah kita coba dinaikin semua, diturunin semua. Yang satu dinaikin, yang 2-nya tetap misalkan gitu ya. Ya pokoknya dimodif kayak gitu ya. Ya dimodif. Kita bakal ketahuan nih, oh ternyata adalah bikin konten misalkan yang paling berpengaruh. Bener ya gitu. Dengan cara tersebut misalnya gitu ya. Iya. Nah, si analisa regresi ini juga tidak hanya melulu soal tadi iklan dan produk penjualan, tapi misalkan gaji karyawan misalkan dengan produktivitasnya misalkan. Oke. Wah karyawan saya misalkan males-males nih misalkan. Coba naikin gajinya misalkan. Apakah dia lebih produktif atau enggak misalkan. Oh, bisa juga ke situ ya. Bisa juga ke situ. Si apa namanya analisa regresi ini ya. Misalkan ya gaji misalkan karyawan UMR. Gaji misalkan UMR 4 juta. Hei para karyawan, akhir tahun saya akan kasih kalian bonus. Tapi kalau kalian bisa mencapai produksi sampai 1.000 misalkan. Ya. Kayak gitu ya. Oh bener nih bos. Bener, saya kasih bonus 2 kali gaji, misalkan kayak gitu ya. Bener nggak nih kita kasih kayak gitu bakal tercapai nih 1.000 produksi misalnya. Bener. Itu bisa kayak gitu ya. Bisa kayak gitu. Tapi ya gimana? Kita kasih sebab lah kayak gitu ya. Iya kasih sebabnya. Sebabnya kasih bonus nih. Bener nggak akibatnya nanti bakal naik 1.000 gitu ya? Iya. Oke. Tapi tetap kita butuh beberapa kali percobaan juga itu. Misalkan. Jadi kita nggak usah nunggu misalkan akhir tahun doang, tapi bisa misalkan awal tahun kasih bonus berapa, terus di misalkan 3 bulan kemudian kasih bonus berapa, misalkan. Kita percoba nih, apa ngaruh nggak nih si bonus-bonus ini gitu? Iya. Kalau ternyata nggak ngaruh, ya udah nggak usah dikasih bonus gitu. Iya. Tapi kalau ternyata ngaruh nih, wah berarti kita harus kumpulin uang modal buat bonus. Karena si bonus ini akan berpengaruh nanti ke si karyawan ini gitu. Iya, benar. Bahkan tanpa harus tanpa harus diomongan ya. Tiba-tiba nih bonus buat kalian bulan semester ke catur wulan 1 misalnya kayak gitu ya. Iya kalau strategi tujuannya sih si ownernya aja yang menyimpan. Kita kan pengen lihat gitu kan. Iya. Ini berpengaruh nggak nih? Gitu. Iya benar. Si bonus ini gitu ya. Bener. Udah 3 bulan. Nih saya kasih bonus. Kok kasih bonus sih bos? Ada apa nih? Ada apa nih gitu ya? Iya. Apakah itu akan melecut semangat kerjanya? Ya. Atau tetap aja sama aja gitu ya? Gitu bener. Nanti di di catur wulan kedua dikasih lagi bonus kayak gitu ya. Sampai ke catur wulan ketiga terakhir di akhir tahun misalkan. Ya. Kita evaluasi nih selama 3 catur wulan kayak gitu ya. Ternyata nggak ada peningkatan kayak gitu. Iya. Ya udah kita hapuskan. Tahun depannya berarti kan, bos, kok catur wulan pertama nggak ada bonus lagi nih? Dikasih bonus juga sama aja gitu kan. Iya begitu. Gitu ya. Ternyata itu analisa regresi itu kayak gitu. Terus bisa misalkan di jam buka, misalkan coba buka misalkan jualan sarapan ya, misalkan. Jualan sarapan kan misalkan dari jam 6 sampai jam 10 misalkan. Laku 100. Coba deh buka dari jam 5 gitu. Coba buka dari jam 4 gitu. Nanti baru datanya disimpulkan gitu. Yang tepat tuh bukanya jam berapa nih gitu. Iya. Sesuai dengan target kita, sesuai dengan kemampuan stok kita misalkan gitu. Ya, berarti kan sebab-sebabnya ini kita kumpulin dulu tuh ya. Iya. Apakah berpengaruh ke akibatnya jadi sesuai dengan harapan kita? Benar, gitu ya. benar. Menggunakan analisis regresi. Itu ya teman-teman ya. Teman-teman bisa cari sendiri lah untuk mendalami ilmu ini ya, analisa regresi ini. Cuman tadi secara umum gambarannya nih sebagai pengantar aja lah, pengenalan lah.
ya itu tadi kita mencari sebab-sebabnya ini. Iya. Yang harapannya sih nanti kita bisa tahu nih. Oh, saya pengen orderan segini, berarti apa nih, kita harus iklan, harus apa gitu. Sesuai data-data yang kita punya itu. Benar. Biar kita itu apa namanya ya? Tadi kalau punya bikin strategi bisnis itu apa? Apakah cuma ngide doang? Iya, begitu doang. Seperti tadi ya udah kita laksanakan gitu ya, aja. Gitu ya. Tanpa ada apa namanya? Tanpa ada analisis yang kuat gitu ya. Benar. Nah kalau ini kita bisa pakai analisisnya kayak gitu ya. Analisis supaya lebih terukur gitu ya. Iya. Oke. Dan kalau misalkan ternyata nggak ngefek ya bisa berarti sebab ini nggak usah dicoba lagi misalkan. Atau dikurangi misalkan. Kalau iklan, ternyata iklan tidak pengaruh misalkan. Ya sudah, ngapain saya iklan gitu kan. Iya. Lebih baik ke cara promosi yang lain misalkan, entah bikin konten atau apa gitu yang lebih murah misalkan gitu. Benar. Karena tadi bikin konten pun kan ada banyak hal yang bisa kita analisis ya. Nggak cuma bikin konten aja gitu kan. Itu dianalisisnya pakai analisis regresi. Gitu ya teman-teman ya. Jadi nggak cuma bikin ide terus kita eksekusi. Udah kok nggak laku lagi sih? Yaudah ganti strategi lagi. Padahal kita udah tadi kita bikin ide, kita coba nih, saya coba pakai berjualan di tempat situ. Tapi nggak laku juga. Bukan nggak lakunya sebetulnya, mungkin cara kita dijualan di situ juga ada salahnya gitu kan. Iya, bisa jadi. Sebenarnya potensial di tempat itu. Ya. Karena kita nggak pakai analisis regresi, akhirnya kita langsung ganti lagi, loncat lagi ke yang lain gitu kan. Bisa jadi kayak gitu, betul. Tapi kalau pakai analisis regresi, di satu hal itu kita bisa coba berbagai hal gitu ya. Berbagai benar. Kayak gitu teman-teman. Oke, itu ya terkait dengan analisis regresi. Ya. Yang bisa teman-teman coba kayak gitu. Ada lagi, Jis? Nah, ada lagi nih salah satu penyebab konsumen tidak tertarik order. Oke, apa nih? Kita kasih bocoran nih. Apa? Yang satu adalah karena desainnya jelek. Ya, kalau desainnya jelek udah konsumen jarang yang milih tuh. Bener sih. Kalau misalkan teman-teman bisnis yang offline misalkan ya, kemasannya kok biasa aja nih, jelek jangan dah gitu. Iya. Atau misalnya kemasannya bagus nih, estetik, coba deh kita coba dulu. Udah kelihatan, gerobaknya ini mah udah compang-camping nih. Ya kotor nih gitu. Bener. Nah makanya teman-teman harus mendesain bisnis teman-teman nih, mulai dari logonya, desain kemasannya, atau misalkan gerobaknya itu ya yang bagus, yang sesuai dengan market teman-teman. Nah buat teman-teman yang mau order desain bisa langsung hubungi nomor yang tertera di layar. Selain itu ada lagi bocoran ini, kepercayaan. Nah, orang-orang jangan-jangan nggak percaya sama bisnis kita nih, nggak order akhirnya. Nah untuk meningkatkan kepercayaan ini teman-teman harus daftar merek. Benar. Ya daftar merek biar jadi Shopee Mall, biar jadi TikTok Shop gitu ya. Sama daftar merek juga bisa order ke Kebun Desain ke nomor WA yang sama yang tertera di layar tadi. Benar, biar jadi official ya. Iya, biar jadi official. Oke, itu ya teman-teman ya. Kalau suka dengan video ini silahkan di like, di komen, juga di subscribe, serta di share biar bermanfaat buat teman-teman UMKM lainnya. Oke, thank you. Sampai jumpa di video kita selanjutnya. Bye-bye.